Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita manusia ini merupakan bagian dari alam. Bagaimanapun kita hidup di dunia ini mengikuti hukum-hukum alam yang berlaku. Kita tidak bisa terbang, kita tidak bisa berada di dua tempat pada waktu yang bersamaan. Kalau kita jatuh ya pasti ke bawah. Kita harus makan apa yang tumbuh dari bumi. Hukum alam juga berlaku untuk kita. Persoalannya seringkali kita jauh dari alam, sehingga kita kurang sadar bahwa kita juga mengikuti hukum alam. Maka penting kita belajar dari apa yang terjadi di sekitar kita. Dan hari ini saya ingin mengajak kita memperhatikan apa yang terjadi di alam sekitar kita dan bagaimana itu juga merupakan panggilan bagi kita. Kalau kita melihat sungai, sungai selalu memberikan air yang jernih dan kesegaran, entah untuk mandi, entah untuk mencuci, entah untuk diminum. Sungai tidak mengotori dirinya sendiri, tidak minum airnya sendiri, tidak. Dia memberikannya untuk yang lain, binatang, manusia yang mengotorinya, meskipun diberikan kesegaran oleh sungai itu. Pohon dia akan memberikan keteduhan, memberikan oksigen, dan juga memberikan buah-buahnya. Manusia yang kemudian sesudah mendapatkan keteduhan, mendapatkan buah, dia membawa kapak dan menebang pohon itu. Ayam dia memberikan telurnya dan memberikan dagingnya. Ayam tidak makan telurnya sendiri. Demikian juga halnya dengan binatang-binatang yang lain. Anjing tidak pernah menyerah mencintai tuannya. Dia selalu menyambut tuannya kapan saja datang. Dan dia selalu bergembira dan antusias untuk bersama dengan tuannya. Kita yang kadang-kadang marah, kita yang kadang-kadang tidak antusias bermain-main dengan anjing piaraan kita. Hanya manusia yang memang egoistik dan selfish. Dia berusaha melakukan sesuatu supaya mendapatkan sesuatu. Berbeda dengan alam. Sungai tidak minum airnya sendiri, pohon tidak makan buahnya sendiri, ayam tidak makan telurnya yang dia produksi sendiri. Hanya manusia yang bekerja untuk dirinya sendiri, meskipun juga untuk orang lain. Dan karena itu kita diundang untuk belajar, menjadi ikhlas, memberikan diri, hidup untuk memberi diri bagi orang lain. Sebetulnya Tuhan juga dalam firman-Nya mengatakan bahwa tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Kalau dia hidup untuk Tuhan. Kalau dia mati untuk Tuhan. Begitu kurang lebih kata-kata firman Tuhan. Namun seringkali akal budi kita penuh perhitungan. Dan karena itu kurang bisa hidup untuk orang lain, kurang bisa hidup untuk Tuhan, dan kurang bisa hidup sesuai dengan hukum alam. Maka dalam relasi, penting sekali kita menyiasati kecenderungan manusia yang berpikir tentang dirinya sendiri. Karena itu seorang ahli konsultan perkawinan, dia mengatakan bahwa yang menyelamatkan perkawinan bukan kata I love you, tetapi kata terima kasih. Karena seringkali dalam relasi, apalagi dalam relasi yang sudah bertahun-tahun, rumah tangga antara suami dan istri, seringkali kata terima kasih ini tidak mudah diucapkan. Dan karena itu, seringkali suami istri merasa kurang dihargai, dua-duanya.
Padahal sebetulnya seluruh tindakan suami istri mengalir dari cinta, dan itu perlu dihargai, perlu juga disyukuri dengan cara mengucapkan terima kasih. Semakin kita peka mengucapkan terima kasih, semakin relasi makin erat, makin merasa dipahami satu sama lain, dan relasi itu selamat. Ketika suami pagi-pagi mendapatkan makanan di atas meja, kata-kata pertama yang harus diucapkan adalah terima kasih kepada sang istri. Baru kemudian berdoa bersyukur kepada Tuhan. Karena memang Tuhan memberi, tapi kalau tidak ada istri yang memasak, tidak terjadi makanan di atas meja. Secangkir kopi hangat yang disediakan, dihantar di hadapan, di atas meja, membutuhkan ucapan terima kasih. Suami yang berangkat kerja, itu adalah wujud cinta. Seharian dia akan berjuang, itu juga pantas mendapatkan ucapan terima kasih. Ketika terima kasih diucapkan, kita merasa dimengerti, kita merasa dihargai, dan relasi kemudian menjadi lebih erat. Tetapi hal itu tidak mudah diucapkan. Selain karena sudah dianggap biasa, juga tertutupi seringkali oleh peristiwa-peristiwa negatif yang menyakitkan. Sehingga seolah-olah warnanya itu gelap, yang negatif-negatif yang dominan. Padahal sebetulnya kalau kita bisa melihat secara lebih teliti, yang positif yang dominan. Makanan tersedia, setiap hari masih bekerja dan kembali ke rumah, makan bersama, memberikan waktu bersama-sama, secangkir kopi hangat, lampu yang menyala, semua hal dibiayai, berjalan dengan baik, hal-hal sederhana yang pantas kita syukuri dan mendapatkan ucapan terima kasih. Karena memang manusia sebetulnya lebih banyak memikirkan tentang dirinya sendiri. Latihan mengucapkan terima kasih itu latihan kita keluar dari diri sendiri, sangat sederhana, dan itu efeknya besar. Kita kemudian lebih perhatian, orang yang mendapatkan ucapan terima kasih juga merasa dihargai, merasa dimengerti, dan relasi menjadi lebih erat. Resiprokal, berbeda dengan alam. Karena itu, sembari berlatih mengucapkan terima kasih, berlatih juga untuk hidup demi orang lain. Man for others, hidup untuk orang lain seperti alam, semesta yang terus memanggil kita, supaya hidup untuk memberi. Dan kalau digabungkan hidup untuk memberi, seperti diajarkan oleh alam semesta, dengan ucapan terima kasih, maka terjadilah relasi yang sangat mendalam. Sesuatu yang sangat sederhana, tetapi menyelamatkan relasi. Karena mengetahui the nature of human being. Kecenderungan manusiawi yang seringkali lebih banyak berpikir tentang diri sendiri. Mengerjakan sesuatu dengan harapan mendapatkan balasan. Meskipun itu sekedar ucapan terima kasih. Dan kalau kita sudah terbiasa, kita akan melihat banyak hal yang bisa disyukuri, termasuk yang sederhana-sederhana. Dan karena itu, relasi tidak tertutupi oleh peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang terjadi 1-2 kali, tetapi diwarnai oleh rasa syukur, penghargaan, dan cinta yang terjadi hampir setiap hari sampai sebegitu biasanya. Maka saudara-saudari terkasih, dengan mengetahui the nature of the universe dan kemudian the nature of human being, kita bisa belajar untuk menghargai apa yang kita terima meskipun nampaknya sederhana. Bersyukur akan banyak hal yang membantu kita untuk lebih peka dan sadar akan kebaikan yang terjadi di sekitar kita. Sekaligus belajar kita hidup untuk memberi. Jangan sampai kalah sama pohon, jangan sampai kalah sama anjing. Anjing aja bisa
Pohon saja bisa hidup untuk orang lain. Kenapa kita tidak bisa? Katanya kita lebih pintar. Apalagi kita bisa sadar dan mengerti betapa kita dicintai oleh Tuhan begitu besar. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Ucapkan terima kasih because you are loved. Tuhan memberkati.